Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah untuk sama-sama menghadiri pengajian kita di pagi hari ini bersama Warkop Ero-Ero, ya. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang besar, karena biasanya kalau hujan kita lebih memilih istirahat di rumah, tidur, ya. Ini bisa duduk-duduk, diberikan semangat untuk bisa sampai melangkahkan kaki di tempat ini. Ini merupakan karunia yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Kalau harta Allah berikan kepada semua orang, walaupun nanti bertingkat-tingkat, ada sedikit, ada banyak. Tapi kalau nikmat hidayah, Allah memilihnya. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan alhamdulillah Allah berikan kita hidayah untuk bisa hadir di tempat ini, maka kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita di subuh ini tentang hal yang patutnya selalu kita ingat, apalagi kita sudah berada di akhir tahun, ya. Berarti tidak terasa 1 tahun berlalu dan begitu cepat berlalunya waktu. Ini yang disebut dengan taqarrubuz zaman, waktu yang saling berdekatan satu dengan yang lain. Dan itu merupakan salah satu tanda hari kiamat. Ya, jadi salah satu tanda hari kiamat adalah berdekatannya waktu. Jadi waktu itu seperti cepat sekali. La taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu berdekatan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Fatakunu sanatu kasyahr. Maka 1 tahun itu seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya harus kita manfaatkan hari-hari kita ini dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita ini semua hidup untuk menjalani sebuah proses menuju kepada kematian. Itu pasti. Tidak bisa tidak. Karena kematian itu adalah pintu yang pasti harus kita lewati. Tidak bisa tidak. Semuanya akan melaluinya. Ada yang sudah meninggalkan kita, ada yang bahkan lebih muda dari kita lebih dahulu untuk meninggalkan kita. Ya, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama yang membahas masalah ini, masalah kematian, masalah perpisahan, ya, perjalanan ruh dari dia tidak ada, kemudian ada, setelah itu tidak ada lagi. Ya, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian tersebut, maka kematian itu pasti akan menemui kalian. Jadi bukan kita yang jalan menemui kematian, tapi kematian yang ngejar kita. Diikuti terus kita, ya, sampai waktunya, kemudian dia akan akan lepas, dan kemudian kita harus berpindah ke alam yang berbeda dengan alam kita sekarang ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan menjumpai kalian walaupun kalian lari. Kita nggak bisa lari dari kematian. Makanya ada orang yang sakit, ya, dia pasti berobat karena dia takut mati. Tapi kalau ketika kematian itu tiba, dia pasti akan merasakannya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui perkara gaib dan maha mengetahui perkara yang nampak. Fayunabbi'ukum bima
kuntum ta'malun, kemudian dia akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini pengabaran dari Allah, diingatkan kita. Jadi jangan cuma kita membaca ayat-ayat yang membuat kita bahagia, surga misalnya, kebahagiaan ini dan itu. Tapi kita juga harus berbicara dan membaca ayat-ayat yang yang memberikan kepada kita rasa takut sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan belum menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kematian itu akan mengejar manusia. Bukan manusia yang mengejarnya, tapi kematian yang akan mengejarnya. Ya, maka dia tidak akan mampu untuk ditolak ataupun ditunda. Nah, pertanyaannya adalah sudah siapkah kita? Karena kematian itu adalah hari yang akan menutup, mengakhiri segala sesuatu. Kita akan tinggalkan rumah kita akan tinggalkan keluarga kita akan tinggalkan harta kita. Padahal itulah yang kita cari selama ini, siang dan malam. Kita siang dan malam bekerja untuk membangun rumah. Kita siang dan malam bekerja untuk membeli mobil. Ya, untuk menghidupi keluarga kita, untuk mencari harta, mengumpulkan harta. Tetapi itu juga yang akan kita tinggalkan nanti. Maka hal yang sangat menyakitkan ketika kita sangat cinta dengan dunia, setelah itu kita harus tinggalkan di hari tersebut, satu hari sebelum kita berpindah ke alam yang berbeda. Satu hari sebelum kita berpindah ke alam yang berbeda, itu yang disebut dengan kematian. Batas antara dunia dengan akhirat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Ar-Ruh, kata beliau, "Fal mautu qati'un li dzatid dunya." Kematian adalah pemutus terhadap ladzatid dunya, terhadap kelezatan dunia. Semua kelezatan dunia akan diputus dengan kematian. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk berpisah dengan dunia? Kalau kita masih mencintainya, maka akan berat kematian tersebut. Tapi kalau akhirat kita cintai, kematian tersebut akan menjadi ringan bagi kita. Tapi kalau dunia masih kita cintai, akhirat kita tidak cintai, maka kematian adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Ya. Baik. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim sebutkan bahwa kematian adalah pemutus segala kelezatan dunia. Mufarriqun baina ahibbah. Dia adalah pemisah dari segala sesuatu yang dicintai. Nah, makanya kita mencintai sesuatu jangan berlebihan. Cintailah sekedarnya saja. Cintai dunia sekedarnya saja. Cintai harta kita sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan mencintainya. Karena apa? Akan menjadi sesuatu yang sangat berat tatkala satu hari ketika kematian itu akan menjemput kita. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh beliau bahwa mudhibun likulli ma jama'ahu al-abdu. Dia adalah sesuatu yang akan menghilangkan segala sesuatu yang dikumpulkan oleh seorang hamba. Apa yang kita kumpulkan di dunia akan dihilangkan oleh kematian tadi. Coba bayangkan, rugi kita. Maka orang rugi itu adalah mengumpulkan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Sehingga orang yang cerdas, dia berpikir bagaimana yang dia kumpulkan ini dia bisa nikmati juga nanti ketika dia berpindah ke alam barzah dan kemudian ke akhirat. Sehingga dia bersedekah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Karena hakikatnya, ketika kita sedekah, kita memindahkan harta kita, bukan mengurangi, memindahkan. Contoh misalnya, ini air. Ya, kemudian misalnya saya pindahkan ke meja sana. Bukan airnya habis, bukan airnya berkurang. Airnya tetap segini, cuma berpindah tempat. Paham ya? Berpindah tempat. Nah, sama kita punya harta, kita sedekahkan di jalan Allah. Bukan habis harta kita, tapi dia berpindah tempat. Berpindah kemana? Ke tempat di mana kita akan menuju ke sana. Jadi ini sudah menunggu kita, di tempat kita akan menuju ke sana. Itulah akhirat. Tatkala harta kita pindahkan di tempat tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kemudian kematian itu ada tanda-tandanya. Ya, ketika dia mendekat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Nah, disebutkan oleh para ulama kita, wa idza qarubatil wafah wa ufatil quwwah. Ketika kematian dekat, maka kekuatan akan melemah. Jadi kalau kita semakin lemah, semakin tua, berarti itu tanda kita sudah mendekati kematian. Dan umur umat Muhammad itu cuma antara 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi itu pertama. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita adalah wa tafarraqatil uqul. Ya. Akal ini mulai bercerai-berai. Artinya akalnya mulai melemah. Tidak bisa fokus, melemah. Nah, kemudian yang ketiga wa tahayyaratin nafsu. Wa tahayyarati an-nafsu. Jiwa sudah mulai bingung. Wa ajazil lisan. Kemudian lisan tidak mampu lagi berbicara. Wa qallat al-harakah, dan dia akan berkurang pergerakannya. Begitulah ketika orang mau meninggal. Begitulah orang mau meninggal. Padahal di akhir dia mau meninggal, dia diuji oleh Allah. Sehingga tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan dia. Kenapa? Pada saat dia mau meninggal, disitulah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari sebelum kita berpindah alam, disitulah ujian yang sangat berat. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syaitan yang selalu mengajak kita kepada keburukan, dan ada malaikat yang selalu membimbing kita kepada kebaikan. Dan akal kita sudah lemah, jiwa kita sudah lemah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu orang-orang beriman supaya dia lolos ujian. Yutsabbitullahu alladziina aamanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kehidupan dunia adalah pada saat dia mau meninggal, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di akhirat, pada saat dia ditanya oleh malaikat di alam kubur, dia juga akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman. Makanya Bapak Ibu, orang beriman itu tidak pernah rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian seluruhnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman tidak pernah rugi. Kalau kita beriman, tidak pernah kita rugi. Yang rugi yang tidak beriman. Yang kedua yang tidak rugi, orang yang beramal soleh. Kalau kita tidak beramal soleh, kita rugi. Kita rugi. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, hendaklah kita berhati-hati, mempersiapkan diri kita, ya. Karena apa? Al-mautu babun yantakilu bihil abdu ila daril jaza, fahuwa bidayatun la nihayatun. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, kematian itu adalah pintu yang memindahkan seseorang hamba kepada negeri pembalasan, Jadi pintunya adalah kematian. Dan dia merupakan bidayah, dia merupakan awal, bukan akhir. Jadi orang meninggal itu bukan terakhir, itu awal. Karena dunia ini cuma sebentar. Kalau mau tahu hidup sebenarnya adalah hidup setelah kehidupan dunia. Itu hidup sebenarnya. Kehidupan dunia ini bukan hidup sebenarnya. Kenapa bukan hidup sebenarnya kehidupan dunia? Karena akan berakhir. Hidup sebenarnya itu adalah hidup di akhirat. Kenapa? Karena tidak akan ada kematian lagi. Itu hidup sebenarnya. Kalau masih meninggal, belum hidup. Itu berarti hidup yang sementara, hidup sementara. Bukan hidup sebenarnya. Hidup sebenarnya di akhirat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kita akan mengutamakan kehidupan sementara, kemudian kita lupa kehidupan di akhirat nanti? Ya, baik. Nah, di dalam Al-Quran di surah Al-An'am Allah berfirman, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan datang kepada kami, kata Allah, dalam keadaan sendiri-sendiri, sebagaimana kami menciptakan kalian pada pertama kalinya, kalian sendiri. Jadi ketika kita di perut ibu kita sendiri. Dan nanti kalau kita meninggal, kita juga sendiri. Makanya sekarang harus sudah siap sendiri. Ya.
Makanya terkadang kita harus menyendiri, merenung sendiri, memikirkan tentang kehidupan kita, memikirkan tentang amal soleh kita, memikirkan tentang hakikat kehidupan dunia. Untuk apa saya cari dunia sebenarnya? Untuk apa saya cari harta? Apa manfaatnya nih harta ini? Ya, kalau dia bermanfaat mendatangkan ridhonya Allah, maka lanjutkan untuk mengejar harta itu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta tadi dicari untuk mendatangkan kemurkaan Allah, maka berhentilah. Berhenti dari mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, ketika orang meninggal, terutama orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan akhirat, maka dia akan berkata kepada Allah, Rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Tapi nggak bisa. Kembalikan aku lagi ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Semoga aku bisa melakukan amal soleh dari amal soleh yang pernah aku tinggalkan ketika saya masih di dunia. Jadi Bapak Ibu, kita ini masih diingatkan, Masya Allah. Dan jarang ingatkan kita kematian. Jarang kan ingatkan kita kematian? Yang sering kita diingatkan tentang kehidupan dunia. Kehidupan akhirat jarang kita diingatkan. Tahu-tahu kita sudah meninggal. Karena jarang kita diingatkan oleh saudara-saudara kita. Padahal itu pasti akan datang. Nah, kita sekarang alhamdulillah masih sehat. Apakah besok kita yakin bahwa kita juga masih sehat? Belum tentu. Makanya kita harus selalu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Ya, kita harus mencari jalan selamat. Jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, cari jalan selamat, cari jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Bapak Ibu, seorang meninggal itu sesuai dengan kebiasaan dia waktu hidup. Dan Imam Ibnu Qayyim pernah ceritakan di dalam beberapa kitab beliau tentang kisah orang-orang yang meninggal, ya, di waktu dia meninggal dia sebut-sebut apa yang dia lakukan di waktu dia hidup. Misalnya orang yang selalu cari uang, maka ketika dia meninggal bukan dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia bilang 1000, 2000, 100. Nah gitu. Iya, kebiasaan dia di kala hidup itu akan menjadi penutup ketika dia meninggal. Jadi kita biasakan diri kepada kebaikan supaya ketika kita meninggal juga ditutup dengan kebaikan. Mungkin bapak-bapak pernah dengar cerita-cerita tentang hal itu. Banyak cerita tentang hal itu. Seorang meninggal sesuai dengan kebiasaan dia di waktu hidup. Ya, di waktu hidupnya. Nah, kemudian yang terakhir saya tutup dengan ucapan Imam Ibnu Qayyim, ya, di dalam kitabnya Al-Fawaid beliau mengatakan, "Kaifa ya'manul abdu wal mautu aqrabu ilaihi min syiraki na'lihi." Bagaimana seorang hamba itu bisa merasa aman sementara kematian itu lebih dekat kepada dia dibanding dengan tali sendalnya. Tali sendal kan pendek, ya kan? Nah, jadi kematian lebih dekat daripada itu. Jadi kita jangan selalu merasa aman, kita berusaha, ya, bagaimana caranya? Yaitu tadi kita siapkan diri kita dalam kehidupan, hindari hal-hal yang mendatangkan murka Allah, lakukan hal-hal yang datangkan cinta Allah, dan kemudian jangan merasa bahwa kalau kita ibadah kita rugi, kita jalan kaki ke masjid kita rugi, jangan. Karena itulah keberuntungan yang sebenarnya. Maka satu hari sebelum semuanya berakhir, itulah kematian. Itulah kematian. Kematian adalah menutup segalanya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau manusia meninggal, seluruh amalan dia terputus. Tidak bisa bikin sholat, menambah amalan tidak bisa lagi. Kecuali 3. 1. Sedekah jariah. Sedekah jariah, itu 1. Ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita sampaikan ke orang, kemudian orang amalkan. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Walaupun kita sudah meninggal, ini akan terus berjalan pahalanya. Sisanya tidak. Kalau kita mau meninggal baru mau sholat, terlambat. Kalau kita mau meninggal baru mau belajar agama, terlambat. Ya, kalau kita mau meninggal baru kita mau sedekah, terlambat.
Makanya sedekah memang sebelum meninggal. Kecuali jika ada sedekah kita yang dimanfaatkan seperti disumbangkan di masjid, dimanfaatkan, maka ketika kita meninggal, insya Allah pahalanya masih tetap mengalir kepada kita sampai hari kiamat nanti. Atau sampai bangunan yang kita sumbang ke situ masih tetap digunakan untuk kebaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung dengan tanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita untuk semakin berhati-hati. Ya, semakin berhati-hati. Harta kita hati-hati. Harus dari sesuatu yang halal. Amalan kita juga harus hati-hati. Yang sampai kita beramal banyak, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena tadi malam sudah kita sebutkan. Pertama, karena tidak ikhlas. Yang kedua, karena menyelisihi apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Bapak. Terima kasih Ustaz.